warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, menanam saat peralihan musim seperti ini biasanya akan sangat beresiko karena tanaman akan mudah sekali mati pasca pindah tanam. Lalu gimana sih cara untuk meminimalisir kematian pada bibit tanaman kita setelah dipindah tanamkan supaya tidak mengalami kematian? Jadi kita tentunya lebih menghemat modal dan juga tenaga. Simak video kali ini sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, sahabat Seneng Tani semua, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara untuk meminimalisir kematian bibit pasca dipindah tanamkan. Apalagi saat ini kondisinya masih di peralihan musim antara kemarau dengan penghujan, di mana biasanya suhu di siang hari seperti saat ini sangat panas, tapi nanti tiba-tiba turun hujan. Nah, ini akan membuat tanaman kecil kita ini rawan mengalami kematian karena dia bisa stres dengan cuaca yang ekstrim tadi. Dan biasanya juga kita harus menambah modal lagi untuk menyulam tanaman kita, untuk membeli bibit baru, dan tentunya juga kita harus menyisihkan waktu kita untuk melakukan penyulaman. Nah, jadi dengan kita meminimalisir kematian bibit pasca pindah tanam, tentunya kita akan lebih menghemat modal, menghemat tenaga, dan memastikan untuk tanaman kita bisa tumbuh dengan baik sampai akhir. Jadi cara yang pertama adalah dengan melakukan penyemaian yang tepat. Nah, penyemaian yang tepat ini tujuannya untuk memaksimalkan benih yang kita semai supaya menjadi bibit yang sehat dan siap tanam, dan setelah dipindah tanamkan pun dia tetap kuat, mampu bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Nah, cara menyemai bibit cabai yang tepat bisa sahabat Seneng Tani tonton di video kami sebelumnya. Yang ini sahabat Seneng Tani bisa menontonnya terlebih dahulu kalau belum menonton. Dan dengan melakukan penyemaian bibit yang tepat, maka kita bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan bibit di penyemaian dan meminimalisir serangan patogen yang biasa menyerang di persemaian. Nah, kemudian cara yang kedua adalah mengenai perlakuan saat kita melakukan pindah tanam, karena ini merupakan hal yang sepele tapi biasanya kesalahan kecil bisa sangat berdampak pada pertumbuhan tanaman kita selanjutnya. Nah, mengenai pindah tanam ini, sebaiknya sahabat Seneng Tani jika ingin melakukan pindah tanam, maka bibit yang sudah siap tadi sebaiknya kita siram terlebih dahulu menggunakan air biasa, harapannya supaya ada pasokan air yang masih tetap tersedia di media semainya. Jadi setelah dipindah tanamkan, walaupun tidak kita kocor secara langsung, tapi tanaman tetap mempunyai pasokan air di media semainya tadi. Jadi sebelum plastik bibitnya ini kita sobek, kita siram terlebih dahulu menggunakan air. Kemudian kita sobek dengan hati-hati, jangan sampai akar dari bibit kita ini ada yang putus, karena putusnya akar ini tentunya juga akan sangat berpengaruh. Bisa jadi karena tanaman kehilangan banyak akar, maka dia tidak bisa menyerap air dengan maksimal dan dia bisa mati. Jadi usahakan untuk melakukan pindah tanam ini dengan hati-hati, jangan sampai ada bagian tanaman yang terlepas atau terputus. Nah, jadi kemudian setelah kita sobek, kemudian kita langsung melakukan pindah tanam. Nah, saat melakukan pindah tanam ini sebaiknya kita upayakan supaya bibit kita ini tidak terpapar oleh cuaca yang ekstrim secara langsung. Misalnya kita melakukan penanaman pada pagi hari, kemudian di siang harinya bibit kita langsung terpapar oleh sinar matahari yang terik, maka kemungkinan tanaman kita ini akan layu dan jika tidak mampu bertahan maka di kemudian hari bisa mati. Jadi upayakan untuk menyesuaikan dengan kondisi cuacanya. Jika kemungkinan siang harinya ini panas, sangat terik, maka usahakan untuk menanam bibit kita di sore hari. Atau bisa jadi saat permulaan musim hujan seperti saat ini, pagi hari kita melakukan penanaman, kemudian di siang harinya langsung terkena hujan deras. Nah, itu kemungkinan juga bisa membuat tanaman
tidak bisa bertahan. Jadi upayakan untuk melakukan pindah tanam menyesuaikan dengan kondisi cuacanya. Nah, kemudian hal lain yang bisa membuat tanaman kita ini mati pasca pindah tanam adalah karena batang bibit yang bersentuhan langsung dengan mulsa. Karena biasanya mulsa plastik hitam perak ini yang terkena oleh sinar matahari secara langsung di siang hari bisa sangat panas. Dan jika mulsa ini mengenai batang tanaman kita secara langsung, maka tanaman akan tidak kuat, kemudian bisa mengalami kematian karena kepanasan tadi. Jadi upayakan untuk menanam bibit kita ini di bagian tengah lubang tanam, jangan sampai batangnya ini menyentuh mulsa plastik hitam perak. Kemudian setelah dipindah tanamkan, jika kira-kira tanah kita ini masih kering, kita bisa langsung melakukan penyiraman pada bibit yang kita tanam tadi untuk menyediakan air yang cukup untuk bibit kita. Nah, kemudian cara yang selanjutnya sahabat senang tani bisa mengaplikasikan asam amino. Nah, di sini kita ada salah satu contoh produk asam amino yaitu Premino, di mana produk ini lebih murah tapi tentunya tidak murahan dan efektivitasnya sudah terbukti karena di lahan ini kami sudah membuktikannya sendiri. Setelah pengaplikasian Premino biasanya tidak ada penyulaman karena bibit setelah pindah tanam aman dan bisa bertahan walaupun ditanam saat cuaca yang masih ekstrim. Dan penggunaan Premino ini juga sudah dibuktikan oleh para petani yang kita kunjungi sebelumnya. Di video kami yang ini sudah dibuktikan di antara 4.000 tanaman yang ditanam oleh Mas Joko, nama petaninya, ini tidak ada penyulaman sama sekali karena tanamannya bisa bertahan pasca pindah tanam dan pertumbuhan tanamannya pun juga sangat bagus. Kemudian di video kami yang ini, sahabat tani bisa melihat bahwa bukti setelah pengaplikasian asam amino Premino, di mana sebelumnya kondisi tanaman ini sangat kritis karena pertumbuhannya terhambat, kemudian warna daunnya pucat dan pertumbuhan tunasnya juga terhambat. Kemudian setelah diaplikasikan asam amino Premino pada 20 hari setelah tanam, ini pertumbuhannya bisa langsung sangat signifikan. Warna daunnya mulai hijau segar dan pertumbuhan tunasnya bisa mulai muncul. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat Premino ini mampu membuat tanaman kita bisa bertahan pasca pindah tanam? Nah, jadi karena kandungan asam amino pada Premino ini bisa menjadi sumber energi tambahan untuk tanaman bertahan pasca pindah tanam. Karena pasca pindah tanam ini merupakan fase yang kritis untuk tanaman, di mana dibutuhkan energi yang cukup untuk melangsungkan metabolismenya, dan jika tanaman kekurangan energi maka metabolismenya tidak lancar dan kemungkinan akan mengalami stres dan kemudian mati. Jadi dengan bantuan asam amino yang kita aplikasikan ke tanaman, ini bisa menambahkan sumber energi untuk tanaman, jadi tanaman tetap bisa melangsungkan metabolisme dengan lancar pasca pindah tanam dan bisa bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Untuk mengaplikasiannya, sahabat tani bisa lakukan pengaplikasian dengan pengocoran untuk pasca pindah tanamnya dengan dosis 2 ml per liter atau setara dengan 1 tutup botol untuk 20 liter air. Pengocorannya bisa dilakukan 5 hari pasca pindah tanam dengan interval 5 hari sekali. Jadi Premino ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada pengocoran pertama pasca pindah tanam. Kemudian setelah diaplikasikan, jika dirasa tanaman kita ini sudah mampu beradaptasi dengan baik, pertumbuhannya sudah bagus dan kondisi tanamannya juga normal, maka sahabat tani bisa mencukupkan pengaplikasiannya. Atau jika ada kendala pada tanaman sahabat tani semua, barangkali ada yang masih terhambat pertumbuhannya, atau ada tanaman yang kurang segar, atau pertumbuhan tunasnya barangkali masih kurang, nah sahabat tani bisa mengaplikasikan asam amino Premino ini. Selain bisa diaplikasikan pasca pindah tanam, Premino ini juga bisa diaplikasikan pada tanaman kita yang terserang oleh penyakit. Karena sudah terbukti di video kami tentang semangka komang 56 di Kulon Progo, di mana petani pemilik lahannya ini pada awalnya mengalami kendala serangan keriting pada tanaman semangkanya, tapi kemudian setelah diaplikasikan Premino, pemulihan tanamannya cenderung lebih cepat, jadi tanamannya bisa pulih dan bisa tetap hidup, bahkan bisa berbuah dengan maksimal.
Jadi selain untuk pasca pindah tanam, Premino ini juga cocok untuk mempercepat pemulihan tanaman pasca terserang oleh penyakit. Karena pasca tanaman terserang penyakit ini juga merupakan salah satu fase kritis tanaman. Jika kita tidak langsung mengatasinya, maka tanaman bisa mati. Jadi silakan sahabat Seneng Tani semua mempersiapkan asam amino, contohnya yaitu Premino, karena harganya lebih murah dan efektivitasnya juga sudah terbukti mampu meningkatkan daya adaptasi tanaman pasca pindah tanam sehingga bisa mengurangi penyulaman dan kita lebih hemat tenaga dan lebih hemat modal. Selain itu, Premino ini juga sangat aman untuk diaplikasikan pada tanaman kecil kita karena sifatnya adalah organik. Jadi tanaman kecil kita di mana akarnya masih kurang bisa berkembang, ini tetap bisa menyerap bahan organik yang terkandung di dalam Premino ini. Selain itu, karena Premino juga mengandung beberapa unsur hara makro dan unsur hara mikro yang sifatnya juga organik, jadi ini aman untuk diaplikasikan pada tanaman kecil kita. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.